bahwa keselamatan yang turun atas kita, setiap kita gitu kan, karena pekerjaan tangan Tuhan. Maka waktu kita memperingati Jumat Agung, kita Paskah, kita ingat tuh gitu loh. Jadi kita menaikkan syukur kita tuh jauh ketika kita benar-benar menyelami kebenaran firman Tuhan, sehingga waktu kita memperingati Jumat Agung dan juga Paskah gitu ya, itu benar-benar kita meresapi gitu ya, dengan hati yang memahami akan anugerah Tuhan yang begitu besar. Nah, ini akan jauh berbeda ya, dibanding Anda nggak ngerti apa-apa, nggak tahu rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, maka ikutin Jumat Agung, ikutin misalnya ada perjamuan pun tidak memiliki hati yang berbeda sekali akan hati orang yang memahami benar kebenaran firman Tuhan. Jadi waktu mengikuti, memperingati hal itu akan jauh berbeda gitu ya. Kebayang ya, pada waktu itu seandainya Anda dan saya bagian daripada orang-orang Israel yang tertahun di Mesir, dan kita berbagian di sana melihat bagaimana tangan Tuhan begitu luar biasa melepaskan kita dari cengkeraman Firaun. Aduh, mungkin kita akan berbeda kagumnya. Shalom saudara-saudara dan rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini kembali saya menyapa kita semua. Pada malam hari ini kembali kita coba untuk menggali kebenaran firman Tuhan dalam rangka kita juga akan memperingati Jumat Agung dan juga menjelang Paskah. Pada malam hari ini saya akan membahas poin-poin atau hal-hal yang mengingatkan kita pada peristiwa Paskah nantinya di dalam perjanjian lama tentunya. Rally dari Rabu Sabtu, dan pada malam hari ini saya akan melanjutkan dengan mengenai tulah ke-10 gitu ya. Nah, ini kaitannya ketika Musa membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir, dan nanti saya akan coba kaitkan dengan rivalitas yang terjadi di dalam Kejadian 3 yang sudah dibahas, dan juga hal-hal yang lain yang akhirnya berkaitan dengan Kristus sebagai anak domba dan darahnya tercurah melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan sebelum kita mulai, saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat malam hari ini yang Kau telah berikan bagi kami. Tuhan pimpin waktu ke depan, biarlah hamba-Mu ini Tuhan pakai. Ucap bibir hamba-Mu ini penuh dengan kuasa daripada Allah sendiri. Biar perkataan Allah turun malam hari ini atas setiap pribadi kami, lepas pribadi. Urapi pikiran dan hati setiap kami, Bapa yang mendengar kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh diberkati oleh perkataan-Mu yang hidup itu. Kamu berdoa, menyerahkan waktu ke depan dan ke dalam tangan-Mu untuk setiap jiwa-jiwa domba-domba Tuhan yang berada di rumah saja. Tuhan Yesus sendiri yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengar doa hamba-Mu ini. Amin. Baik, saya akan membacakan terlebih dahulu di dalam kisah Keluaran. Pada waktu itu Musa diutus oleh Tuhan Allah untuk membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir gitu ya. Nah, saya akan kutip dulu untuk Keluaran 12 ya, Keluaran 12. Bagaimana nanti ketika ada peristiwa Tuhan tulah ke-10 ya, tulah ke-10 di mana akan ada satu erangan bahwa nanti akan ada kematian ya. Sebelum masuk ke Keluaran 12, saya akan coba kutip dulu di dalam Keluaran 11, di mana ketika tulah ke-10 diberitahukan gitu ya. Saya akan kutip saja gitu ya. Ayatnya yang keempat ya, yang keempat sampai ayatnya yang ke-8 ya. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dan anak sulung Firaun yang duduk di tatanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan, dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi pada setiap yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, keluarlah,
engkau dan seluruh rakyat yang mengikuti engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun yang marah, yang bernyala-nyala. Nah, ini ketika itu tulah ke-10 diberitahukan terlebih dahulu, yaitu mengenai kematian anak sulung, ya, kematian anak sulung. Jadi Tuhan akan mengadakan satu pemusnahan terhadap anak sulung, baik anak sulung dari Firaun sampai budaknya, sampai bahkan hewannya gitu. Dan ini ada makna-makna penting gitu ya, ada makna-makna penting mengenai hal ini. Dan saya juga akan coba bahas, tapi saya akan bacakan terlebih dahulu supaya kita paling tidak mendapat gambaran mengenai perjalanan Musa ya, ketika harus membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir. Saya akan kutip lagi di dalam Keluaran 12 ayat 12 ya. Ayat 12 sampai yang ke-15 saya akan bacakan terlebih dahulu buat setiap kita. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Nah, bagaimana ketika itu Tuhan menyuruh pada bangsa Israel, ya, orang-orang Israel untuk supaya mengorbankan darah anak domba, kambing gitu ya, untuk supaya darahnya itu dikasih tahu di chat gitu ya, diberi tanda gitu kan, darah anak domba atau anak kambing di dalam pintu rumah mereka gitu ya, di tiang-tiang pintu rumah mereka gitu kan, untuk sebagai tanda bahwa Tuhan akan melewati dan tidak ada kemusnahan di sana ketika Tuhan sedang berjalan untuk memberikan kemusnahan kepada bangsa Mesir gitu ya. Nah, ini sebuah peringatan yang akhirnya nanti berkaitan dengan Paskah gitu ya. Jadi setiap pintu rumah yang ada darah daripada domba atau kambing, maka itu akan dilewati, mereka tidak akan ada kematian di dalam rumah tersebut. Nah, ini yang akan menjadi makna bagi Kristus. Barang siapa yang percaya di dalam Kristus, maka tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini makna ini yang berkaitan dengan Kristus mati di atas kayu salib gitu ya. Nah, saya coba mau menjelaskan terlebih dahulu bahwa pada waktu Musa membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir, Musa itu di dalam Tuhan menyatakan mukjizatnya, Tuhan yang berperang melawan bangsa Mesir sendiri gitu ya. Kita tahu pada waktu itu bangsa Israel sangat pasif gitu ya. Nah, bangsa Israel adalah penggambaran kita manusia berdosa ya, manusia berdosa yang sifatnya pasif, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, Firaun dengan Mesir gitu ya sebagai tanda bahwa ada segala perbudakan ini di Mesir ini, tanda bahwa manusia yang pada waktu itu orang-orang Israel yang berada di Mesir ini berada di dalam perbudakan. Berada di dalam perbudakan sama seperti manusia berdosa. Ketika mereka di dalam perbudakan dosa, mereka tidak sanggup dalam diri mereka untuk mereka bisa hidup atau memiliki jalan keluar gitu, atau memiliki kehidupan gitu ya. Tidak. Jadi di dalam keberdosaan manusia yang sudah mati ini tidak bisa berbuat apa-apa yang menuju kepada kebinasaan gitu kan, dan maut, upah dosa adalah maut gitu ya. Jadi keterkurungan ini sama seperti bangsa Israel yang terkurung di dalam oleh bangsa Mesir di tangan Firaun yang begitu keras sekali, dan juga penggambaran dari bangsa Mesir gitu ya. Kalau kita perhatikan di dalam tulah-tulah yang Tuhan Yesus kerjakan, yang Tuhan Allah kerjakan di dalam tulah 1 sampai 10, ini finalnya di tulah ke-10 gitu ya. Kita akan melihat bahwa dari tulah 1 sampai ke-9 bahkan ke-10 kita tahu tadi di situ saya sudah bacakan, jadi menghukum Allahnya bangsa Mesir. Jadi ini sedang mau menunjukkan bahwa mana Allah yang sejati, kira-kira demikian. Jadi
dari tulah 1 sampai 10 ini untuk melawan dewa-dewa yang ada di Mesir. Nah, sebagai perlambangan daripada kuasa gelap iblis gitu kan, sebagai kuasa gelap si setan gitu yang sudah mengekang manusia berdosa, yang menjadi tawanan kita manusia berdosa, menjadi tawanan sehingga tak berdaya untuk tidak mampu melawan, tidak mampu untuk melepaskan diri, tidak mampu untuk lari gitu kan dari kekangan, dari tawanan ini gitu ya, terpenjara begitu rupa. Nah, sama seperti bangsa Israel yang terpenjara oleh perbudakan Firaun ya pada waktu itu. Nah, ini penggambaran ini yang akhirnya ketika Tuhan Allah memberikan tulah-tulah itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan sedang melawan dewa-dewa atau kuasa gelap atau si iblis gitu ya, melalui dewa-dewa Firaun, perlambangan dari seperti itu, penguasa-penguasa yaitu iblis gitu ya. Nah, Tuhan dengan mukjizat-mukjizat yang dilakukannya dan bangsa Israel yang pasif gitu yang ingin menunjukkan bahwa ini loh Allah yang sejati gitu ya, sehingga bangsa Israel bisa melihat gitu kan. Karena di dalam perbudakan tersebut tentu bangsa Israel juga terpengaruh oleh tradisi, oleh hal-hal ritual-ritual religi-religi yang dianut oleh bangsa Mesir ya, perlambangan daripada kuasa kegelapan, kuasa daripada dunia gitu kan, yang bukan daripada Tuhan, dewa-dewa mereka, Baal-Baal mereka gitu ya, mereka dipengaruhi demikian. Nah, sedangkan sekarang Tuhan ingin mengambil kembali, ingin melepaskan manusia yang berdosa tadi, yang terkurung, penggambaran terkurung di dalam bangsa Mesir, yang bangsa Israel dalam tangan Mesir gitu ya. Nah, ini versusnya jadi Baal, dewa-dewa Mesir versus Tuhan Allah ya. Jadi pada waktu Tuhan menunjukkan tulah, dan finalnya yang menarik adalah ketika itu tulah ke-10 ini mengatakan bahwa anak sulung dari Firaun ya, anak sulung dari Firaun sampai ke budak-budaknya, sampai ke ternaknya atau hewannya, ini semua akan mati. Nah, ini maknanya menarik sekali. Ini maknanya dalam sekali, teman-teman ya. Jadi saya akan coba kutip di dalam Kejadian 3 sudah ada rivalitas yang kita tahu. Saya akan coba kutip saja di dalam Kejadian 3 ya. Nanti teman-teman yang sudah saya pernah bahas, nanti teman-teman bisa lihat di YouTube channel saya. Saya hanya kutip saja, saya nggak akan bahas di poin ini ya. Saya akan kutip di dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-15 ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ini adalah nubuatan ketika Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib, lalu keturunan wanita yaitu Kristus ya yang dijanjikan itu akan meremukkan kepala. Nah, kalau kita bicara meremukkan kepala, ini juga pertanda bahwa tidak ada lagi kuasa daripada makanya kenapa kalau misalnya lagi berperang gitu ya, biasanya raja-raja itu dipenggal kepalanya, lalu kepalanya dibawa gitu ya, dipegang gitu ya, untuk menunjukkan bahwa ada kemenangan total ya. Misalnya Firaun berperang lalu melawan Raja A, lalu raja itu kepalanya pasti dipenggal lalu dibawa-bawa. Sama seperti pada waktu itu Daud melawan Goliat, lalu kepala daripada Goliat itu dipenggal lalu dibawa gitu. Itu menunjukkan bahwa kemenangan total ya, secara total. Nah, ini kemenangan secara total ini yang kita lihat bahwa yang sedang dikerjakan Tuhan, yaitu apa? Anak sulungnya mati. Artinya apa? Dari generasi ke generasi, maka Firaun sebagai raja, terus dia akan turunkan tahtanya. Tadi kita sudah baca di tahtanya, anak yang akan duduk di tahtanya itu akan mati. Jadi kerajaan itu akan dimusnahkan oleh Tuhan sampai sampai ke akar-akarnya, istilahnya demikian. Bayangkan ya, jadi dari Firaun, anaknya yang sulung kan melanjutkan ya kan, melanjutkan. Jadi akan ada raja baru atau Firaun baru, enggak. Tapi anak sulungnya akan mati. Artinya apa? Kekalahan yang akan diderita oleh Mesir gitu kan, itu Tuhan akan kerjakan sampai hancur habis, sampai ke akar-akarnya. Jadi tidak akan ada lagi yang dapat menguasai bangsa Israel gitu ya dari perbudakan. Tidak, karena Tuhan mau hajar sampai akar-akarnya. Nah, tidak berhenti pada tatahnya yang tadi Firaun punya anak sulung gitu kan, artinya kerajaan
kuasa gelap iblis akan dihancurkan luluh lantas sampai ke akar-akarnya dan tidak akan berkutik lagi. Nah, ini juga seperti ketika Tuhan menghukum ular ya dengan akan berjalan makan debu gitu ya. Artinya apa? Sudah tunduk begitu rupa sampai harus di tanah, yaitu dekat dengan debu. Debu akan menjadi makananmu. Di situ adalah penggambaran daripada kekalahan total daripada kuasa gelap iblis, kekalahan daripada tidak ada lagi yang mampu, kuasanya sudah tidak ada lagi gitu kan. Jadi lumpuh total sampai ke akar-akarnya. Nah, ketika kita melihat lagi ada yang menarik, yaitu ketika binatang, anak sulung binatang pun harus mati gitu ya. Nah, ini seringkali karena beberapa binatang ternak, khususnya mungkin lembu gitu ya, beberapa binatang di dalam kepercayaan dari Mesir gitu ya, itu dianggap dewa, dianggap Tuhan. Nah, makanya sampai anak sulungnya pun harus mati gitu. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Tuhan sedang melakukan pekerjaan yang besar, yaitu untuk menunjukkan bahwa dialah Tuhan yang sejati. Dia akan memusnahkan segala baal-baal, segala ala-ala, segala kuasa gelap iblis yang berada di dalam yang digambarkan di dalam Mesir oleh Firaun dengan segala kekuatan kekuasaannya gitu ya, untuk menawan daripada bangsa Israel ya. Dan bangsa Israel tak berdaya, sama seperti manusia berdosa yang tak berdaya oleh karena kuasa gelap iblis yang membawa mereka akhirnya mati, tak berdaya, tak berkutik ya. Tunggu ininya aja ya, jadi kayak zombie gitu ya, tidak bernyawa dalam kebinasaan. Nah, sekarang Tuhan memberikan hidup. Dia menyatakan itu, dia harus melakukan turun tangan sendiri, lalu dia melepaskan bangsa Israel. Nah, kita melihat bahwa di sini bahwa keselamatan, ini kan bicara nanti keselamatan. Bangsa Israel yang tertawan akhirnya dilepaskan dari perbudakan Mesir gitu ya, dibawa oleh Tuhan tanpa mereka memiliki upayanya gitu ya. Mereka nggak ikut berperang, mereka nggak ikut berpuasa atau apa, tidak ada. Mereka sifatnya benar-benar pasif. Mereka akan melihat. Jadi bangsa Israel dikasih perlihatkan gitu kan, engkau lihat sekarang bahwa aku yang akan berperang melawan Firaun gitu ya. Nah, ini kita melihat bahwa sesungguhnya keselamatan tidak ada unsur daripada manusia. Sepenuhnya keselamatan itu ada dari Allah. Dan ini linear sekali dengan apa yang pernah disampaikan oleh firman Tuhan di dalam Kejadian 3 pada waktu Tuhan Yesus mengambil kambing domba lalu menyembelih, membuat pakaian dari kulit binatang mengenakan kepada Adam dan Hawa. Nah, ini bagian daripada Adam dan Hawa, pakaian dari kulit binatang tadi, yaitu keselamatan yang datang daripada Allah. Nah, pada waktu bangsa Israel keluar daripada Mesir, di situ kita bisa melihat bahwa tulah ke-10 ya, tulah ke-10 di situ ada pencurahan darah gitu ya. Di situ ada darah, di situ ada korban, di situ ada kambing domba, di situ ada anak domba yang disembelih gitu kan, yang dikorbankan gitu kan, yang dikhususkan untuk dipersembahkan kembali kepada Tuhan, untuk diperingatkan sebagai tanda gitu ya. Nah, ini adalah penggambaran daripada Kristus ya, bayang-bayang daripada Kristus yang pada waktu di dalam Kejadian kita tahu bayang-bayang itu ada pada waktu Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang, itu perlambangan Kristus. Pada waktu minggu lalu kita juga bahas, di Rabu dan Sabtu yang lalu juga bahas rally ini kita bagaimana Ishak gitu ya, waktu Abraham mempersembahkan Ishak lalu Tuhan menyediakan korban gitu. Ini korbannya dari Tuhan gitu kan, caranya cara Tuhan. Dan sekarang kita masuk ke tahap ini semua linear. Ketika tulah 10 diumumkan, ketika tulah 10 itu diberitahukan, dan ketika tulah 10 itu terjadi gitu ya, kita melihat ada erangan daripada bangsa Mesir gitu ya, yang akhirnya mereka menyuruh bangsa Israel untuk keluar gitu ya. Nah, ini dilepaskan, bayangkan ya. Ya, jadi Tuhan paksa gitu ya. Tuhan bukan paksa sih, karena Tuhan sudah hancurkan, maka sudah tidak berdaya lagi, maka Mesir ya, yang pada waktu itu penggambar daripada kuasa gelap, nggak bisa lagi, akhirnya keluarlah bangsa Israel kepada tanah perjanjian gitu ya. Nah, ini sangat menarik gitu ya, karena tema-tema ini linear sekali dengan apa yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Ya, ini kiranya makin menguatkan iman kita bahwa sesungguhnya apa yang Tuhan sudah sampaikan di dalam kitab para nabi ini, ketika kita gali gitu kan, harusnya kita makin kuat iman kita, makin kita kagum akan pekerjaan Tuhan yang begitu agung, yang jauh sebelumnya sudah Tuhan rancang begitu rupa bagi kita saat ini.
sehingga kita boleh mengenal Kristus. Dan kita jadi memaknai dengan mendalam ketika kita mengikuti Jumat Agung. Jadi kita harap mempersiapkan diri. Jadi tema-tema ini akan mempersiapkan hati kita untuk benar-benar mengagumi karya salib yang Tuhan sudah mati 2000 tahun yang lalu gitu kan, di atas kayu salib ini ternyata sudah jauh hari gitu ya. Sudah di dalam kekekalan Tuhan rancang ini. Lalu kita menemukan segala titik-titik ini yang kita tahu bahwa inilah keselamatannya pada Tuhan. Rencana agung Tuhan yang begitu indah dan boleh terjadi buat setiap kita. Nah, saya akan coba bahas ketika di dalam Keluaran 13 ya. Jadi tulah 10 anak sulung mati, saya akan bacakan saja ketika di dalam Keluaran 12 dulu, ayat 29 sampai 30. Tulah ke-10 anak sulung mati, orang Israel keluar dari Mesir. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengarannya keseruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Ya, semuanya Tuhan rampas, Tuhan matikan semua. Kemenangan total yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya, bagi bangsa Israel sebagai penggambaran umat pilihan. Kemenangan total Tuhan berikan. Ya, jadi nggak setengah-setengah Tuhan ya. Ya, jadi pekerjaan Tuhan luar biasa ya. Nah, saya akan coba kutip lagi gitu ya. Di dalam Keluaran 13, ayatnya yang ketiga ya. Saya akan kutip dulu. Gitu ya. Ayat yang ketiga, saya akan bacakan buat setiap kita. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Ya, ini saya kutip ayat 3 yang A. Jadi, tahu bahwa bangsa Israel ini dari tangan Tuhan, kekuatan tangan Tuhan gitu loh. Artinya apa? Keselamatan 100% pekerjaan tangan Tuhan. Nggak ada unsur manusia. Maka ini juga pernah dibicarakan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia membuat daun dacawat, itu dengan cara manusia. Tidak bisa. Maka Musa menekankan kepada bangsa Israel, dengan tangan Tuhan kamu peringati ini. Ingat, dengan tangan Tuhan membawa kamu keluar daripada Mesir, keluar daripada perbudakan. Nggak bisa. Jadi keselamatan itu harus dengan Tuhan, cara Tuhan, melalui Tuhan. Dengan caranya Tuhan. Semua unsurnya dari Tuhan, teosentris keselamatan, total. Nah, jadi kita harus tahu, paham, jangan sampai nanti teman-teman juga ada, karena ada juga ajaran-ajaran yang akhirnya menekankan pada sisi manusianya gitu kan, antroposentris yang akhirnya berbagian di dalam keselamatan gitu ya. Tidak sepenuhnya keselamatan itu daripada Tuhan. Bangsa Israel pasif kok, ngapa-ngapain, ya kan? Duduk manis aja dia, tanda petik gitu ya, ngeliatin betapa gagah perkasanya Tuhan, betapa kuatnya tangan Tuhan, mampu melepaskan yang Firaun yang keras hatinya gitu ya. Lihat bagaimana cara Tuhan ya. Nah, saya melihat bahwa hal-hal ini yang harusnya kita pahami dengan seksama, sehingga kita makin bersyukur di hadapan Tuhan. Karena kalau sampai hari ini Anda dan saya percaya kepada Yesus Kristus, nah kita memiliki iman di dalam Kristus, itu karena tangan Tuhan yang begitu kuat menghancurkan hati kita. Tangan Tuhan yang kuat begitu menghancurkan kuasa dosa dalam diri kita. Seperti Firaun yang akhirnya kematian anak sulung sampai ke hewan-hewannya. Ini kemenangan total yang Tuhan berikan. Jadi pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia memberikan kemenangan total. Kemenangan total secara menyeluruh. Ya, jadi nggak setengah-setengah, nggak dicicil juga, nggak tunai. Pada saat engkau percaya, maka engkau memperoleh hidup yang kekal. Ingat, pada waktu ada salah satu orang yang disalibkan di kiri atau kanannya Tuhan Yesus. Seketika itu juga ketika dia percaya, maka Tuhan berkata gitu kan, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu langsung total gitu ya, Tuhan bawa. Ya, jadi nggak ada unsur daripada manusia. Ya, sekali lagi saya mau menekankan bahwa keselamatan adalah pekerjaan Tuhan. Ya, hanya tangan Tuhan saja yang mampu membawa Anda dan saya
percaya, ya, only by faith, only by grace, ya, hanya tangan Tuhan, hanya anugerah Tuhan, hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Ini pekerjaan Tuhan semua. Jadi kita nggak boleh ada yang bermegahkan diri, tidak boleh ada yang membanggakan diri, tidak boleh gitu ya. Kalau masih ada yang membanggakan diri, berarti kita belum memahami keselamatan yang daripada Allah sendiri. Ya, jadi ini unsur-unsur menarik yang saya lihat akan kita pahami lagi. Dan ketika itu, saya akan kutip lagi, kita akan baca dulu dalam Keluaran 13, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan buat setiap kita. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal ini bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau dari Mesir. Haruslah engkau pegang ketetapan ini pada waktu yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Nah, ini disuruh kita mengingat kembali bangsa Israel gitu ya, menekankan kepada tangan Tuhan. Entar kalau anakmu nanya gitu kan, itu Tuhan bagaimana mengeluarkan kita yang ditawan, kita yang tak berdaya oleh kekuatan Firaun, yang kita diperbudak, lalu Tuhan lepaskan kita menjadi orang merdeka, orang yang bebas gitu ya, memiliki kebebasan, memiliki hidup yang sesungguhnya gitu ya, yang tidak di dalam perbudakan, yang tidak terpenjara, yang tidak tertawan, tapi sudah menjadi pribadi atau menjadi manusia yang bebas dan merdeka. Itu Tuhan, tangan Tuhan yang lepaskan. Nah, ini peringatan bagi kita juga bahwa keselamatan yang turun atas kita, setiap kita gitu kan, karena pekerjaan tangan Tuhan. Maka waktu kita memperingati Jumat Agung, kita Paskah, kita ingat tuh gitu loh. Jadi kita menaikkan syukur kita tuh jauh ketika kita benar-benar menyelami kebenaran firman Tuhan, sehingga waktu kita memperingati Jumat Agung dan juga Paskah gitu ya, itu benar-benar kita meresapi gitu ya, dengan hati yang memahami akan anugerah Tuhan yang begitu besar. Nah, ini akan jauh berbeda ya, dibanding Anda nggak ngerti apa-apa, nggak tahu rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, maka ikutin Jumat Agung, ikutin misalnya ada perjamuan pun tidak memiliki hati yang berbeda sekali akan hati orang yang memahami benar kebenaran firman Tuhan. Jadi waktu mengikuti, memperingati hal itu akan jauh berbeda gitu ya. Kebayang ya, pada waktu itu seandainya Anda dan saya bagian daripada orang-orang Israel yang tertawan di Mesir, dan kita berbagian di sana melihat bagaimana tangan Tuhan begitu luar biasa melepaskan kita dari cengkeraman Firaun. Aduh, mungkin kita akan berbeda kagumnya. Mungkin kita akan berbeda kagumnya. Terlebih lagi pada waktu harus lewatin Laut Teberau, nanti Rabu kita akan bahas. Waktu dikejar ya kan, waduh ini tegang sekali gitu ya. Tapi bagaimana ketika kemenangan itu di depan mata kepala kita, bagaimana Tuhan menghempaskan orang-orang Firaun gitu ya, mati. Bayangkan ya, ini hal yang luar biasa, akan makin kagum ya. Jadi saya berharap ketika kita menyelami hal ini, harapan saya supaya kita bisa mempersiapkan hati kita makin benar-benar memiliki hati yang sungguh buat Tuhan, untuk menyadari gitu ya, makin mengucap syukur di hadapan Tuhan, makin menghargai, makin menghormati, makin respect sama kebenaran firman Tuhan gitu ya. Makin menyelami, makin kita menjadi pribadi yang akhirnya sadar diri gitu loh. Hidup ini seperti apa. Jadi kita sungguh-sungguh nggak mau main-main di hadapan Tuhan gitu ya. Harapan saya demikian, ketika kita semakin berakar pada firman Tuhan, maka hidup kita pun akan menghasilkan buah yang sebagaimana Tuhan inginkan. Ya, persiapkan hati kita untuk menjelang daripada Jumat Agung dan Paskah nanti. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pada malam hari ini. Saya akan menutup perjumpaan kita malam hari ini. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar malam hari ini. Hamba-Mu selesai berkata-kata dan berbicara, tapi biarlah kasih karunia pada Tuhan, kebenaran pada Allah, terus memberikan kami iluminasi, pencerahan, memberikan kami pimpinan, tuntunan Roh Kudus-Mu untuk kami dibawa, mengagumi, menghormati, menyelami makna daripada kebenaran firman Tuhan yang rencana indah, yang begitu agung, yang mulia, yang bisa kami lihat jauh sebelum dunia dijadikan Tuhan. Dan kami akan mempersiapkan hati kami Tuhan untuk menyambut Jumat Agung dan juga Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Terima kasih teman-teman. Teman-teman bisa ikutin untuk channel-channel YouTube yang sebelumnya. Jadi biar kita rally dari Rabu Sabtu sampai nanti kita Jumat Agung dan Paskah gitu ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.